Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat kita ayat 1 dan ayatnya yang ketiga dan keempat saja. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah menjadi kuat. Menjadi kuat atau menjadi kuat menghadapi badai. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti mengalami yang namanya masalah, tekanan, kesulitan, tantangan, dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan normal saja kita mengalami masalah, ya, apalagi dalam situasi saat ini pandemi COVID-19 ini, pasti masalahnya double porsi, ya, berlipat kali ganda. Kalau tadinya mungkin kita hanya memikirkan masalah A, sekarang tambah lagi masalah B. Sehingga kejadian atau peristiwa ini membuat banyak orang stres, membuat banyak orang yang cerai. Kita tahu bahwa beberapa bulan-bulan yang kita lewati ini banyak orang yang cerai, saudara, yang ngantri di pengadilan untuk mendaftarkan perceraiannya. Jadi ngantri itu bukan ngantri sembako, tapi ngantri menggugat suaminya cerai. Nah, ini kan sesuatu yang miris, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena pandemi sedang berlangsung. Ya, pandemi sedang berlangsung. Ada masalah tambahan sehingga terjadi perceraian. Bahkan di kampung saya, saudara dikasih Tuhan, di Nias Utara, kemarin saya kaget luar biasa karena ada seorang ibu menggorok leher anaknya 3 orang sekaligus. Nah, setelah dia gorok leher anaknya, dia juga menggorok lehernya sendiri. Nah, walaupun tidak langsung mati, ya, tapi beberapa hari kemudian, minggu kemarin saya dengar ibu ini juga yang menggorok leher anaknya juga meninggal dunia. Setelah diselidiki, saudara, ternyata karena himpitan ekonomi. Nah, persoalannya gini, mengapa dia bisa melakukan seperti itu? Mengapa banyak orang yang menggugat suaminya cerai? Mengapa sampai tega membunuh anaknya? Karena apa? Karena dia tidak kuat menghadapi badai. Tidak kuat menghadapi tantangan. Tidak kuat menghadapi situasi yang sulit. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ya, belajar dari firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, saudara dikasih Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita bagaimana caranya kita bisa menjadi kuat menghadapi badai. Rasul Paulus memberikan 3 gambaran, yaitu sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, dan sebagai seorang petani. Dan hari ini kita akan bahas secara khusus kita menjadi kuat belajar dari seorang prajurit, yaitu di ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya ulang membacakan buat kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ia berkenan kepada komandannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa kuat menghadapi badai? Yaitu kita mesti memiliki respon yang benar. Belajar dari seorang prajurit. Nah, seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, prajurit itu dia rela menderita. Kalau prajurit ada di medan perang, saudara dikasih Tuhan, mereka tidak pernah memikirkan besok saya mau makan apa nih, saya harus menyiapkan bekal apa nih. Tidak, saudara. Ya, saya pernah mendengar kesaksian seorang tentara. Dia mengatakan kalau mereka ada di hutan, maka yang ada di hutan itulah yang menjadi makanan mereka.
Nah, biarlah sikap yang sama ini juga kita miliki. Kenapa kemudian banyak orang yang cerai? Karena dia tidak rela menderita. Maunya yang enak saja. Tetapi ketika keadaan situasi yang sulit datang, dia tidak terima. Akhirnya dia memilih cerai. Bahkan mungkin bisa kawin lagi, saudara. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah sikap ini kita miliki. 1 Petrus 4 ayat 1 berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kita juga harus memiliki sikap yang sama, yaitu menderita penderitaan yang badani. Nah, kita mencatat di 1 Petrus pasal 4 ayat 1 itu bahwa orang yang menderita penderitaan badani, dia sudah tidak berbuat dosa lagi. Wah, ini luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Artinya orang yang bisa menyalibkan keinginan dagingnya, maka dia sudah tidak berdosa lagi. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, biarlah sikap ini kita miliki. Yang kedua, sikap seorang prajurit itu adalah ayat yang kelima tadi berkata bahwa dia tidak memusingkan soal penghidupannya. Artinya begini, seorang prajurit itu fokusnya bukan pada dirinya, tapi fokusnya pada komandannya. Fokusnya pada komandannya. Bagaimana caranya supaya komandannya berkenan kepadanya? Nah, biar hal yang sama juga kita miliki, saudara, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang prajurit Kristus. Fokus kita, mempertahankan fokus kita kepada Tuhan, yaitu fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Saya percaya ketika kita fokus kepada Tuhan, Alkitab mencatat Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Yang ketiga, saudara, kita belajar dari seorang prajurit. Prajurit itu memiliki sikap yang ketiga, yaitu siap siaga. Prajurit itu tidak pernah santai-santai, saudara. Ya, tidak pernah santai-santai di medan perang, tapi siap siaga. Ya, saya pernah membaca sebuah artikel. Ya, jadi kalau prajurit itu misalkan sedang di hutan, tidak ada mereka yang namanya tidur semua, enggak. Minimal 1-2 orang ada yang berjaga-jaga. Ya, gantian tidurnya. Tidak langsung tidur sekaligus begitu, enggak. Mereka siap siaga, siapa tahu ada musuh. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa kuat menghadapi kehidupan, badai persoalan yang datang? Maka kita mesti siap siaga. Ketika persoalan itu datang, maka kita sudah siap menghadapinya. Kenapa? Karena kita sudah mempersenjatai diri. Mempersenjatai diri dengan firman Allah. Mempersenjatai diri dengan doa. Itulah sebabnya kita, saudara dikasih Tuhan, bersyukur tiap hari kita ini ada sapa senja. Ada firman Tuhan yang kita dengar. Supaya apa? Supaya ketika masalah datang, kita dikuatkan, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di GSKI SLCC Jakarta. Oleh karena itu, yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini boleh menjadi rema bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi badai, bukan orang-orang yang lembek. Masalah bisa datang, persoalan bisa datang, tantangan bisa menghampiri kita, tetapi respon kita, respon yang benar yang akan menentukan kita dalam menghadapi badai itu. Nah, respon yang benar seperti apa yang kita miliki? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu menjadi seorang prajurit. Prajurit, yang pertama dia rela menderita. Yang kedua, dia fokus kepada komandannya. Yang ketiga, dia siap siaga. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.